Assalamualaikum, selamat pagi bunda-bunda. Hari ini aku lagi mau beberes kulkas. Semuanya isi kulkas mau aku full bersihin ya. Karena memang waktunya untuk dibersihin dan lagi aku juga mau food prep. Dan ini juga kebutuhannya udah habis semua ya. Mumpung lagi nggak ada bahan-bahan dapur, palingan cuman ada wortel sama cabai sama terong gitu aja ya. Terus ini aku mau keluarin dulu semua isinya. Ini juga ada beberapa food container yang kosong karena memang sengaja aku masukin di situ ya, biar nggak nyumpek-nyumpekin di luar ya kalau aku taruh di luar. Tapi itu dalam keadaan bersih kok, udah aku cuci kering. Habis itu aku masukin ke kulkas lagi. Nah ini yang pertama aku keluarin semua isinya kulkas ya, food container semuanya. Nah ini juga ada aqua. Kenapa aku taruh di sana? Karena ditaruh di dus itu dikeluarin terus ya sama baby aku, jadi aku masukin di kresek terus aku masukin di kulkas. Nah ini kalau mau bersihin kulkas jangan lupa ya listriknya dimatikan dulu karena biar nggak gampang rusak kulkasnya. Kalau tetap dalam keadaan hidup nanti itu bakalan ganggu sirkulasi sama bakalan ganggu untuk suhunya ya, suhunya itu kayak nggak dingin gitu. Nah ini aku lap-lap semuanya. Pertama ini bagian atas, terus ini lanjut juga di bagian bawah. Ini itu aslinya lumayan kotor ya teman-teman, cuman ini kan nggak kelihatan karena memang nggak aku zoom ya. Dan ini aku pakai lap microfiber. Sebenarnya tadi aku mau pakai cairan dari air cuka sama air biasa gitu, tapi ternyata cuka di rumah itu habis, makanya ini aku pakai cairan pembersih yang aku beli di supermarket. Dan ini lanjut ya di bagian samping, ini semuanya juga mulai aku lepas-lepasin. Ini tuh udah 1 bulanan gitu ya nggak aku bersihin. Aku kapan hari itu pernah sampai 3 bulan nggak aku bersihin dan itu asli kotor banget. Jadi mulai sekarang mau aku rutinin setiap 1 bulan sekali itu bakalan aku bersihin kayak gini. Dan ini alhamdulillah ya kulkasnya ini udah hampir 4 tahunan dan masih awet juga masih bagus. Karena memang harus dirawat ya teman-teman, harus sering-sering dibersihin juga. Walaupun kadang nggak sekotor yang sampai banyak noda-noda gitu, tapi tetap juga harus dibersihin. Ini aku lap-lap semuanya. Nah itu bagian karetnya yang pinggir-pinggir yang warna abu-abu itu sengaja nggak aku bersihin karena udah aku cek itu masih bersih ya teman-teman. Kalau untuk bagian karet samping ini yang abu-abu itu di sela-selanya itu dibersihin pakai pasta gigi, udah gitu aja langsung kinclong. Dan ini lanjut bagian atas ya, ini aku juga mau keluarin semua isinya. Nah itu ada di kresek itu ada ikan laut putihan gede kayak gitu. Suami aku yang bawa, katanya sih mau dibakar-bakaran gitu sama teman-temannya, tapi sampai sekarang nggak ada ceritanya. Makanya nggak aku beresin gitu ya, jadi aku taruh di luar dulu. Ini makanya aku mau cepet-cepet aja beberesinnya biar ikannya itu nggak terlalu sampai cair gitu ya, takutnya nanti kayak gampang membusuk gitu. Ini juga di bagian atas ini lumayan kotor karena bekas dari apa ya, kayak tumpahan-tumpahan gitu. Nah ini contohnya ya, kemarin itu kayak kena tumpahan ikan gitu ya. Nah terus ini bagian kayak sirkulasi gitu, ini mau aku lepas ternyata nggak bisa ya. Dari dulu udah aku pengen ngelepasin itu karena di sela-selanya juga ada beberapa debu kayak gitu, tapi ternyata nggak bisa. Dan ini ya, ini udah bersih tadi itu sisa dari cairan-cairan ikannya ya, ikan atau daging gitu yang nggak ditata di wadah, cuman diplastikin gitu aja. Terus ini aku juga lap-lap bagian luar-luarnya ya, bagian samping-sampingnya juga semua. Nah kulkas aku ini dia itu kayak rusaknya itu bukan rusak sih ya, kayak lecet-lecet gitu bagian ujung-ujung pintunya ini karena suami aku itu bersihinnya kayak gimana ya, pakai kanibu terus kayak pokoknya ngelupas-ngelupas gitulah. Aku kemarin sempat marahin dia tapi udah gimana lagi ya, udah terlanjur ya udahlah nggak apa-apa. Terus ini lanjut ya. Nah itu kan kulkasnya sementara aku tutup kayak gitu karena kan aku tempatnya nggak cukup ya. Ini kan aku mau angkat-angkat, mau cuci bagian dalamnya ini, yang tray-traynya ini, nampan-nampan kulkasnya. Nanti habis aku naruh ini di depan, ini kulkasnya bakalan aku buka biar dia tuh cepet kering bagian dalamnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai ditutup. Dan ini ya aku bakalan nyuci di luar yang tadi itu kayak
minyak-minyak gitu ya teman-teman. Terus ini juga di bagian tempat telur, terus samping-samping ini juga di traynya ya, tray kulkasnya itu juga ada noda-noda. Ini tuh sedikit tapi juga harus diwajib dibersihin ya, biar aroma kulkasnya itu tetap harum, tetap bersih gitu ya. Kalau harum dan bersih gitu di makanan itu, tempat makanan yang kita simpan itu juga pengaruh ya teman-teman, bikin awet dan nggak terkontaminasi gitu sama kotoran-kotoran yang ada di kulkas. Nah itu baby aku ya, dia ikut-ikutan. Jadi ini tuh aku sengaja nyucinya itu di depan rumah, karena kalau di tempat cucian piring itu nggak bakalan cukup, dan lagi kalau aku bersih di kamar mandi itu juga rasanya nggak enak ya, kan ini juga gede-gede tempatnya, nanti itu bakal nyempek-nyempeki juga. Akhirnya aku nyuci di depan sini biar sekalian aja, kan ada kayak keran juga di sini ya, airnya itu juga bisa nanti itu kayak keluar gitu. Dan ini aku langsung aja cuci-cuci semuanya. Ini yang pertama aku cuci itu bagian yang gak terlalu banyak minyak-minyaknya gitu ya teman-teman, jadi yang bersih-bersih gitu mulai aku cuci-cuci, kayak tempat telur, habis itu rak-rak juga ini. Dan lagi ini juga, ini sengaja nanti itu aku ngeringinnya di bagian teras ini itu nggak aku kasih lap atau kayak lemek gitu ya, karena nanti itu juga aku rencananya bakalan ngepel bagian teras depan ini. Nah ini sebenarnya kacanya itu lumayan berat ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Aku tuh takut kalau sampai kayak licin gitu jatuh, gak bisa bayangin nanti gimana cara belinya, dan lagi mungkin harganya mahal ya teman-teman. Dan bunda-bunda lagi apa nih sekarang? Aku waktu mampir di vlognya teman-teman banyak yang itu ya lagi sakit gitu, karena memang cuacanya itu tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, kayak gak nentu gitu ya. Semoga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan ya, dan diangkat semua penyakitnya, amin ya Allah. Tapi di cuaca di tempat aku ini kalau pagi sampai siang itu panas teman-teman, jadi kalau hujannya itu pas malamnya gitu, sama sih ya, kadang hujan kadang panas kayak gitu. Cuman kalau hujannya tuh nggak sampai deres banget gitu ya, jadi cuman hujan ya, cuman palingan sejam gitu, kayak hujan lewat gitu aja, bahkan kadang nggak sampai sejaman gitu. Terus ini lanjut aku mau ngebilas. Nah itu ya, itu sengaja nggak aku kasih lemek lap atau apa, karena memang ini nanti rencananya mau aku pel teman-teman bagian teras depan ini. Jadi aku biarin aja, nanti itu di rak-rak kulkasnya ini nanti airnya tuh netes di bawah gitu aja. Dan lagi nanti aku itu ngeringinya bakalan aku lap pakai Kanebo ya. Oh ya, ini sebenarnya aku agak sungkan ya teman-teman. Ini tuh aku kan airnya ngalir di luar ya, dan ternyata di dekat rumah itu tetanggaku itu lagi benerin kayak tempatnya itu, tempat jalannya itu kayak dikasih pasir-pasir gitu. Aku baru tahu. Makanya ini setiap aku habis kasih air langsung aku matiin, biar air yang keluar dari rumahku itu nggak banyak ya, jadinya nggak ngeganggu dia waktu benerin jalannya. Ya ampun, kok pas barengan gitu loh. Kalau tahu dia lagi beres-beres, mungkin aku bakalan nunda buat beresin kulkas ini. Tadi itu kan aku udah terlanjur ya buat ngelap-lap dalam kulkas, sudah aku keluarin semuanya. Terus gimana coba kalau aku nggak selesaiin sekarang? Jadinya ya udahlah, nggak sengaja gitu ya. Dan ini udah selesai, sambil disambi-sambi ya nungguin rak-rak kulkasnya itu kering. Ini aku sambil angkat-angkat jemuran yang udah kering. Nah itu baby aku ya teman-teman, dia tuh di ujung sana. Aku minta tolong sama dia buat masukin semua sandal-sandal di rak sepatunya, dan dia alhamdulillah nurut dan mau masukin ya teman-teman, walaupun berantakan nggak apa-apa, sambil ngajarin dia ya buat bersih-bersih kayak gitu. Lihat itu tadi tuh berantakan, dan alhamdulillah ya semua sepatunya tuh udah masuk semua. Dan ini aku udah selesai ya buat angkat-angkat jemuran, sekalian itu tadi udah kresek aku taruh di tempatnya. Terus lanjut, ini aku lipat-lipat. Ini aku lipatnya itu di ruang tengah, ini tuh aku ngelipatnya di kamar, nggak di ruang tengah. Kenapa? Karena di ruang tengah itu berantakan pol teman-teman. Jadi anak aku ya mainan, jadi berantakan udah sana sini. Begitulah ya kalau situasi di rumah kalau ada anak. Aku tuh kalau di ruang tengah itu
bersihinnya itu pagi bangun tidur subuh-subuh, sama nanti waktu sore sehabis dia mandi itu baru aku bersihin, biar aku tuh nggak capek. Karena kalau aku dia berantakin langsung aku bersihin, yang ada itu aku capek karena dia pasti bakalan main lagi. Jadi jam pagi selesai dia mandi sampai sebelum dia mandi sore itu udah jam-jamnya dia main, udah terserah dia udah mau ngapain aja. Dan ini juga tumben-tumbenan ya aku lipat-lipat baju langsung. Biasanya tuh aku langsung tinggal angkat jemuran, habis itu aku ambruin aja di tempatnya. Untuk ngelipatnya itu kadang males-malesan gitu. Ini mumpung lagi mood aja ya, jadi pakaiannya juga sedikit banget yang dilipat. Ya udah sekalian aja aku lipat. Ini aku baru ngeh ya teman-teman, ternyata ini serba merah ya, spraynya merah, terus ini juga baju aku merah. Rasanya kayak gimana gitu ya. Dan ini tuh spray dulu itu kado dari teman aku ya waktu aku nikah, jadi aku pakai buat ganti-ganti gitu. Terus ini alhamdulillah ya, tinggal sedikit ini untuk aku lipat-lipat bajunya. Habis ini tuh aku mau sholat duhur ya teman-teman, karena kan ini udah sampai siang, sambil aku nunggu keringnya rak-rak lacinya sampai bener-bener kering banget gitu ya, biar enak ngelap kanebonya itu nggak terlalu ngoyo gitu, nggak terlalu banyak yang dilap airnya. Terus ini juga ada klodinya baby aku taruh langsung di tempatnya ya, karena dia tempat bajunya ada di kamar ini. Dan ini alhamdulillah udah selesai, lanjut aku mau natain di lemari. Nah tadi itu udah aku lap kering ya teman-teman untuk rak-rak kulkas yang udah aku cuci semua ini. Terus lanjut ini aku mulai pasang-pasangin ulang. Nah ini kenapa kulkasnya udah aku hidupin, karena yang seperti awal tadi ya, aku kan ada stok ikan dari suami aku, ikan putih yang dikresekin gitu. Itu sebelum dia semakin mencair, makanya aku cepet-cepet taruh di freezer lagi. Dan ini aku juga buru-buru ya masukinnya, karena terlalu lama buka kulkas juga nggak baik ya teman-teman, bikin suhunya itu nggak stabil gitu ya. Terus ini aku kan sambil nata-natain sambil dibantu sama baby aku. Ini aku bingung natanya tuh kayak gimana, karena kan ini ukurannya nggak sama semua ya, jadi berbagai ukuran gitu. Makanya ini aku bingung naruhnya tuh kayak gimana. Sebenarnya aku punya ya teman-teman, kayak tempat plastik gitu, itu harganya murah banget, jadi ukurannya tuh sama 1000 ml semua. Cuman sayangnya dia itu untuk buka tutupnya tuh kayak muni celetak gitu loh, jadi sampai kayak patah-patah sedikit gitu. Makanya ya udahlah aku skip aja tuh ya. Mungkin kalau untuk wadah-wadah yang sekiranya udah habis food container aku, barulah aku pakai wadah plastik itu. Jadi kayak wadah plastik transparan gitu loh teman-teman, kayak tempatnya orang jualan makan atau kue gitu. Itu kan juga bisa ya dipakai untuk food container, tapi khusus di laci bawah kulkas ya, karena kan itu nggak kedap udara. Kalau semisal untuk nyimpen daging atau ikan atau apapun itu yang disimpan di freezer itu nggak bagus ya, karena ya itu tadi nggak kedap udara, takutnya nanti kayak basah gitu ya teman-teman, jadinya bahan-bahannya itu kayak ya gitulah pokoknya. Dan ini alhamdulillah udah selesai ya semuanya, ini aku tatain. Dan segini dulu teman-teman video aku kali ini, makasih ya, assalamualaikum.